tambahkan teman-teman tambahkan UI dokumen ya, di project. Misalnya klik kanan, terus create, terus pilih UI toolkit, lalu pilih UI dokumen. Nah, terus beri nama. Di sini tadi saya beri nama game UI. Terus ketika teman-teman sudah membuat UI dokumen di project ya, ini masih di project karena nanti di hierarki juga ada namanya UI dokumen. Nah, setelah teman-teman buat seperti ini, teman-teman klik 2 kali, maka nanti window untuk UI Builder itu akan muncul ya, akan terbuka. Nah, di sini di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa bagian seperti style sheet ya. Jadi kalau teman-teman mau tambahkan style sheet ya, jadi style sheetnya ini mirip kayak CSS ya, tapi beda sedikit ya. Tapi konsepnya hampir sama. Lalu terus ada hierarki. Di sini teman-teman menambahkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Misalnya kontainer. Di kontainer sini ada visual elements, terus scroll view, terus list view dan lainnya. Terus ada juga controls ya. Kalau teman-teman mau tambahkan misalnya di dalam kontainer, misalnya di sini visual element, teman-teman mau tambahkan sebuah button, nah itu juga bisa. Ya, jadi dengan UI Builder ya, pembuatan UI komponen jauh lebih fleksibel, jauh lebih mudah daripada langsung di hierarki game ya. Jadi ada 2 cara tadi. Yang pertama bisa menggunakan ini UI dokumen, yang kedua bisa teman-teman tambahkan aja langsung UI. Terus teman-teman bisa pilih misalnya mau menambahkan button atau drop down atau scroll bar ya, macam-macam. Tapi terbatas ya. Cuma lebih mudah untuk membuatnya. Nah, balik lagi tadi di UI Builder. Di sini tadi untuk membuat health bar saya menggunakan 2 visual element. Ya, visual element. Di sini jika teman-teman klik salah satu, maka propertinya itu bisa teman-teman lihat di bagian kanan ya, seperti inspektornya itu. Nah, di sini teman-teman bisa atur posisinya, ya, posisi top, left, right, sama bottom. Terus flexnya ini konsepnya sama kayak CSS ya. Jadi ada shrink, ada grow, terus ada direction. Ya, kalau misalnya elemennya nanti di dalam kontainer itu ada banyak gitu ya. Misalnya teman-teman mau bikin apa ya, inventory gitu ya, daftar inventory. Nah, itu teman-teman bisa pakai flex kalau misalnya pengen apa tata letaknya itu rapi, itu bisa teman-teman atur di flex. Terus ada align. Nah, ini sejalan dengan flex ya. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam kontainer nanti teman-teman bisa atur ya align-nya, misalnya di rata kiri atau di tengah, terus di posisinya di atas kiri gitu ya, itu bisa diatur di sini. Lalu ada size ya. Size di sini ukuran dari kontainernya tadi ya. Di sini ada 2 kontainer yang saya gunakan. Yang pertama untuk backgroundnya ya, backgroundnya ini yang warna hitam di belakang. Lalu ada health bar yang berwarna hijau ini. Nah, untuk mengatur ukurannya kita bisa gunakan size ya. Di sini property size. Misalnya teman-teman mau bikin dalam ukuran pixel presentasi ya, itu bisa dipilih di sini. Terus ada spacing. Ya, spacing di sini untuk mengatur margin sama padding ya. Jadi nanti teman-teman bisa atur lewat sini inspektornya. Terus pastikan kalau misalnya di dalam kontainer teman-teman pengen elemen atau komponen di dalam sebuah kontainer itu mengikuti
parentnya ya, di mana parentnya ini adalah sebuah kontainer, maka posisinya itu harus sebagai child ya. Jadi dia berada di dalam sebuah kontainer. Yang ini menunjukkan bahwa komponen ini health bar ya, itu merupakan child dari background health bar. Terus jika sudah, teman-teman selanjutnya adalah membuat UI dokumen di hierarki di sini. Jadi caranya adalah klik kanan di bagian hierarki, terus pilih UI toolkit, lalu pilih UI dokumen. Nanti teman-teman bisa berikan nama. Terus kalau sudah, di sebelah kanan ini di inspektornya, bagian source asset itu teman-teman drag and drop UI dokumen yang ada di project tadi ya, seperti ini teman-teman pindahkan ke sini. Terus setelah itu teman-teman klik 2 kali ya di bagian panel settings ya. Di sini ada beberapa pengaturan ya. Mungkin yang paling berguna itu adalah scale mode. Scale mode ini agar UI yang kita buat itu nanti akan fit dengan screen gamenya. Nanti gamenya kalau teman-teman bingung kenapa di scene ya, di bagian scene ini tidak muncul UI-nya, karena memang UI builder ini akan muncul jika kita lihat di game screen ya. Baru bisa kita lihat hasilnya di sini di game screen. Nah, terus melanjutkan ini ya bahan percobaan kita. Ini ada sebuah karakter yang bisa kita gerakkan. Terus di pertemuan sebelumnya ada sebuah objek ini ya seperti api. Nanti teman-teman bisa ganti yang lain. Itu menandakan finish. Ya, kemarin saya tidak menemukan objek yang lain, jadi biar cepat saya pakai aset yang ada aja ya di komputer ini ya. Jadi ada game objek api, sprite api. Itu akan saya gunakan sebagai trigger ya, hit. Jadi jika karakter kita mengenai api tersebut, maka karakter tersebut akan kena damage ya. Nah, untuk mengatur logiknya itu teman-teman perlu menambahkan beberapa script ya di karakter, di objek karakter. Di sini ada 2 script yang saya tambahkan, yaitu movement. Movement ini yang mengatur gerakan, tapi ada beberapa penyesuaian ya di movement itu. Selain menggerakkan menggerakkan karakter, dia juga ada fungsi untuk mengurangi damage, mengurangi health-nya. Ya. Jadi di sini saya tambahkan on trigger enter 2D, itu maksudnya adalah ketika collider ya, di sini setiap karakter, setiap objek ya, karakter, terus api ini, terus sama telnet itu ada collidernya. Jadi khusus untuk karena ini scriptnya ada di objek karakter, maka ketika collider karakter ini bertemu atau bersentuhan dengan collider dari objek lain ya, di sini objek lain yang dimaksud adalah objek dengan tag finish ya. Jadi kalau di sini objek api itu sudah saya tambahkan tagnya finish gitu. Jadi saya tandai objek ini memiliki tag finish. Jadi ketika collider dari objek karakter bersentuhan dengan collider dari objek api, maka yang dilakukan adalah ini memanggil fungsi dari kelas player health. Ya, fungsinya adalah tag damage. Nah, player health itu apa sih? Player health itu adalah fungsi kelas ya, kelas yang kita tambahkan atau script yang kita tambahkan ke dalam objek karakter. Di sini saya tambahkan script baru ya, yaitu health. Kalau kita lihat di dalamnya itu berisi fungsi yang mengatur hit ya. Jadi ketika karakter terkena api, maka health-nya akan berkurang. Di sini kalau kita lihat yang pertama itu kita bikin sebuah variabel ya, UI dokumen, kelas UI dokumen. Ini nanti akan kita isi dengan UI dokumen yang kita buat gitu. Terus ada visual element. Nah, ini adalah komponen dari UI dokumen ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan
di UI Builder tadi itu ada visual element, ada scroll view, ada list view, itu macam-macam ya. Nah di sini karena berhubung yang saya gunakan hanya visual element, maka saya hanya import ini. Ya, saya hanya gunakan visual element. Terus di sini di fungsi yang pertama start ya, ketika program dijalankan, yang pertama adalah kita mencari visual elemen yang mau kita manipulasi nantinya. Yang kita manipulasi di sini ya, apa ya, cuma sebatas ukurannya, lebarnya. Ya, jadi saya cari visual elemen yang bernama health bar. Nah, di sini ada visual elemen yang bernama health bar. Jadi pastikan penamaan visual elemennya itu masuk akal ya. Jadi jangan aneh-aneh penamaannya, biar ketika di program nanti tidak bingung gitu. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu visual element itu apa ya, health bar itu diambil dari visual element mana. Terus ada fungsi tag damage. Nah ini tag damage ini yang dipanggil oleh movement tadi ya. Jadi ketika trigger enter 2D, artinya ketika collider dari player dengan api itu bersentuhan, maka panggil fungsi tag damage dari kelas health. Nah di sini fungsinya tag damage. Terus parameternya itu ada sebuah variabel float ya, diberi nama damage. Jadi nanti kita bisa tentukan ukuran damage-nya itu sebesar apa. Nah di sini saya berikan 10 saja ya. Jadi setiap terkena api maka health-nya akan berkurang 10 dari 100. Terus di sini saya tambahkan, nah ini masih melanjutkan topik sebelumnya ya, yaitu scene manager. Ketika health dari karakter itu sudah mencapai 0, maka player akan dibawa ke scene menu gitu ya. Di sini load scene, terus nama scene-nya itu menu. Nah untuk menambahkan scene itu sudah saya sampaikan ya di minggu lalu ya. Teman-teman ke folder scene di project ini, terus tambahkan view. Ini ya, tambahkan new scene di sini. Terus beri nama, pastikan nama scene-nya itu sama dengan nama yang dipanggil nantinya. Terus sini ada fungsi update health bar. Nah di sini fungsinya itu melakukan apa? Melakukan ini. Saya hapus saja. Jadi simpel ya. Yang dilakukan di sini adalah mengurangi lebar visual element health bar yang awalnya 100% akan dikurangi per 10 nantinya. Oke, berdasarkan current health. Itu tadi ya, untuk menambahkan UI komponen. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh lagi ya. Untuk komponen teman-teman bisa tambahkan scoreboard di sini gitu ya, atau mungkin menambahkan komponen yang lain gitu. Yang pastinya UI yang ditampilkan biar tidak membingungkan itu harus dipilah-pilah ya. Jadi tidak semua hal itu ditampilkan ya. Nah sekarang kita akan coba menambahkan partikel efek. Di sini partikel efek sederhana ya, trail dust saja. Jadi kayak ketika ketika karakter bergerak maka akan meninggalkan seperti debu gitu ya. Nah cara menambahkannya itu teman-teman bisa ke objek karakter ya. Terus teman-teman tambahkan efek partikel system. Particle system. Sini misalnya saya tambahkan gas. Nah, sebelum kita konfigurasi terkesan ini ya berantakan gitu ya. Jadi kita perlu menyesuaikan lagi partikel yang mau kita buat itu khusus untuk apa gitu ya. Karena di sini kita pengen bikin partikel yang mirip kayak debu. Mungkin kita atur dulu ukurannya ya.
persebaran, kita atur persebaran partikelnya. Di sini teman-teman bisa ke shape, terus pilih bentuk apapun ya. Dan di sini saya pilih cone, itu bentuknya kira-kira seperti ini, ya, bulat seperti ini ya, jadi merata ke sekitar lingkaran. Nah, misalnya kita mau bikin lebih spesifik bentuknya, misalnya box, ya, kita bisa atur misalnya boxnya seperti ini. Terus saya pengen agak memanjang ke belakang misalnya, jadi bisa kita atur skala untuk sumbu X maupun Y nya. Terus velocity. Nah, sekarang lanjut ke color lifetime. Jadi ini nanti akan mengatur, saya pengen semakin lama partikel itu muncul, maka warnanya akan semakin memudar. Jadi kita atur alfanya saja dari 255 ke 0. Terus time. Nah, ini saya mau bikin yang sini teman-teman bisa atur grafiknya, ukuran dari partikel selama objek itu bergerak ya. Jadi nanti saya pengen objeknya ini ketika bergerak akan meninggalkan bekas efek ya, atau bekas debu gitu.